Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam susun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah malam hari ini kita masuk ke pembatal yang ke-6. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi au iqabihi, atau pahala, mengolok-olok pahala atau mengolok-olok siksa, kafara, maka ia kafir. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita mesti memahami bahwa sikap mengolok-olok ini tidak akan muncul pada orang yang beriman. Karena orang yang beriman tentunya ia akan mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Termasuk juga syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pasti juga diagungkan. Jika ia mengagungkan Allah, maka syariat yang Allah Ta'ala tetapkan, yang risalah yang Allah Ta'ala sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, itu pun mereka agungkan karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sikap mengolok-olok ini tidak akan bersatu dengan keimanan. Sebagaimana nanti dalil yang disebutkan oleh muallif di sini, ini berkaitan tentang orang yang munafik. Orang yang munafik. Dan sesuatu sebagaimana disebutkannya, bisyai'in, hanya sebagian saja, sesuatu saja, mengolok-olok sebagian, bukan seluruhnya, sebagian saja dari agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ayat-ayat, ya, ajarannya, penyampainya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semua yang berkaitan dengan agama Allah Ta'ala, termasuk diantaranya pahala, surga, ya, neraka, dan siksa yang ada di dalamnya. Itu tidak boleh diolok-olok. Ya. Seperti ucapan-ucapan yang merendahkan. Nah, kira-kira panas di neraka, marek bawa AC. Ucapan apa ini? Ini olok-olok. Ia tidak tahu apa yang ia katakan. Dan olok-olok ini sebagaimana yang tadi disampaikan,
ia tidak akan muncul kecuali dari lisan seorang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Ia menampilkan keislaman, namun dalam hatinya ada kebencian terhadap syariat minimal, gitu. Ada ketidaksukaan atau menganggap ada yang lebih baik dari syariat tersebut. Maka muncul olok-olok. Ya, sama seperti ketika melihat sebagian saudara kita yang memakai celana di atas mata kaki, kunaon banjir di sini. Ya. Apa yang dimaksud dengan ucapan ini? Apakah ia mengolok-olok syariat? Apakah olok-oloknya itu dibangun di atas ilmu? Kalau dibangun di atas ilmu, berarti ia menolak sunnah. Menolak sunnah ini masuk kepada pembatal sebelumnya, menganggap ada syariat lain yang lebih baik daripada yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan hanya sekedar candaan saja pun nanti termasuk yang disebutkan dalam dalil yang disebutkan oleh mu'allif di sini, ini bisa menyebabkan kekufuran. Ya, karena tadi mengolok-olok ini tidak mungkin muncul dari hati seorang yang beriman. Hati yang beriman itu pasti mengagungkan Allah Ta'ala, mengagungkan agama Allah Ta'ala, dan juga seluruh perkara yang berkaitan dengannya. Ya. Mengolok-olok ulama, mengolok-olok Rasul, gitu. Ya. Bahkan ya kalau orang kafir yang menggambar kartunnya ya disebut wajar, ya kumaha dah kafir itu mah. Nah, ini jangan sampai muncul pada orang yang mengaku muslim. Orang yang muslim tapi ia mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Dalilnya disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala di sini surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah oleh Muhammad, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kalian yang mengejek-ejek, mengolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian minta uzur, ya, mengemukakan alasan. Qad kafartum, ini syahidnya, kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Ini sebelumnya orang yang mengolok-olok ini ada di kalangan para sahabat saat itu, ya. Namun tidak mungkin ia mengucapkan hal tersebut kecuali dalam hatinya itu ada kemunafikan. Sebab nuzulnya ayat ini, ya, anna jama'atan minal muslimin kanu ghazatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum muslimin yang mereka itu berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya. Pada perang Tabuk. Ini pada tahun ke-9 Hijri. Ya, saat dalam perjalanan menuju perang Tabuk, fajtama'u fi majlisin. Ada yang berkumpul dalam sebuah majlis. Sedang dalam perjalanan menuju perang, kumpul. Kalau sekarang nongkrong maksudnya. Fatakallama wahidun minhum. Satu orang berbicara. Ya, kalau ngumpul misalnya 5 orang, yang ngobrolnya satu orang. Faqala, ya, kemudian ia berkata, ma ra'ayna misla
qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana indal liqa. Aku atau kami atau kita tidak pernah melihat orang-orang seperti para pembaca ini. Para pembaca ini yang ia maksud adalah Rasulullah dan para sahabat yang banyak membaca Al-Quran, qurra gitu. Arghaba butunan, yang buncit perutnya, banyak makannya gitu. Maknanya arghaba butunan. Yang dusta ucapannya dan lebih pengecut ketika berperang. Kami tidak pernah melihat orang yang lebih banyak makan, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut ketika berperang daripada mereka. Mereka rujuk kepada Rasulullah dan para sahabat. Lihat ya. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhu. Yang mereka sindir ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mendengar ucapan ini, salah seorang di antara para sahabat, yaitu Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau mengingkari ucapan tersebut. Seraya berkata, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka munafiqun, namun engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengabarkan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama dahiban, kemudian Auf bin Malik ini berdiri lalu pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, untuk memberikan kabar ini kepada beliau. Fawajada annal wahya sabaqahu, namun ternyata wahyu sudah mendahului dirinya. Ya, Allah Ta'ala sudah memberitahukan tentang kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Allah jalla wa ala bima qalahu haula fi majlisihim. Maka wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu, Allah Ta'ala mengabarkan kepada beliau tentang apa yang terjadi pada majelis tersebut. Au qalahu wahidun minhum wal baqiyatu lam yunkiru alaihi, atau apa yang dikatakan oleh salah satu dari mereka sementara mustami'nya tidak mengingkari, gitu ya. Walamma nazala dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtahala min makanihi hada wa raqiba rahilatahu. Kemudian ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, orang munafik ini datang menemui Rasulullah SAW. Nabi saat itu sudah mengendarai tunggangannya. Ketika sudah sampai kepada Rasul SAW tentang kabar tersebut, Nabi menunggangi tunggangannya. Orang munafik itu datang menemui Nabi untuk minta uzur, mengemukakan alasan kenapa ucapan itu sampai keluar. Faja'a hadzal rajul alladzi takallama ya'tadiru lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh kami ini hanya berbincang dan bermain-main saja, gitu ya. Berarti ya, bercanda gitu. Tapi nggak pakai gaya ya, ngobrol bercanda tentang agama.
bercanda tentang agama. Bahkan ini mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Natahaddatsu hadits ar-raqbi naqtau bihi anna tariq. Kami hanya berbincang-bincang layaknya orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, agar menghilangkan penat lah gitu ya. Penatnya perjalanan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi. Rasul tidak melirik kepadanya. Wa huwa muta'alliqun bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu, orang munafik tadi, ia bergantung, memegang tali kekang tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memohon maaf, ya, minta udzur dan beralasan seperti itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab dengan ayat ini. Katakanlah, qul abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian itu mengolok-olok. La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, meminta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini perintah dari Allah Ta'ala untuk diucapkan kepada orang tadi, orang munafik yang mengucapkan dan mengolok-olok perkara agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat ini dan tidak menambah. Hanya dijawab dengan ayat ini. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya mengolok-olok perkara agama. Ya. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, pada lafaz qad kafartum ba'da imanikum, ayat 66-nya itu menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang beriman, mukminin, bukan orang munafik. Ya. Bukan orang munafik. Akan tetapi mereka menjadi kafir setelah keimanan mereka karena mengolok-olok perkara agama. Makanya berbeda antara orang yang mukmin dan orang munafik. Nah, kalau munafik, ia sebelumnya beragama Islam, memeluk agama Islam, namun imannya itu belum kokoh. Sementara orang yang beriman, ya, mereka sudah setingkat di atas keislaman. Ya. Namun bukan berarti orang-orang yang sudah beriman itu pun aman dari fitnah. Di antaranya ketika mereka melakukan pembatal keislaman, meskipun sebelumnya mereka beriman, mereka bisa keluar dari agama Islam karena perbuatan. Maka di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh
Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait ayat tersebut. Yang pertama, annahu yajibu tiramu wa ta'zimullah jalla wa ala wa ijlaluhu. Wajib menghormati dan mengagungkan Allah jalla wa ala dan memuliakannya. Wa anna man tanaqqasallah fa innahu yakfuru mislu ma qalatil yahud. Barang siapa yang merendahkan Allah, maka ia kafir, sebagaimana apa yang diucapkan oleh kaum Yahudi ketika mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Lihat ya, ini mengolok-olok Allah Ta'ala, merendahkan Allah Ta'ala, maka mereka kafir. Atau perkataan mereka yang lain, innallaha faqir wa nahnu aghniya, dalam surah Al-Imran ayat 181. Sungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang-orang kaya. Atau ucapan kaum Nasrani ketika merendahkan Allah Ta'ala dengan menganggap bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Nah, ini adalah bentuk perendahan terhadap Allah Ta'ala. Dan sifat seperti ini, sikap ini adalah kekufuran. Termasuk juga yang kedua adalah anna tanaqqusar Rasul sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan. Merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merupakan kekufuran. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan memuliakan serta menghormatinya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menyeru Rasul itu dengan risalah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan seruan terhadap Rasul itu antara kalian seperti seruan satu sama lain di antara kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil dengan risalah, makanya disebut Rasulullah, ya, Nabiullah, dan tidak dikatakan Muhammad saja gitu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Rasulullah, ini bagian adab. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita pun memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena Al-Quran itu kalamullah, maka keutamaannya itu akan berbeda dengan kalamul makhluk. Ini kalamullah, bukan kalam makhluk. Maka wajib kita memuliakan dan menghormati Al-Quran, ya, serta mengagungkannya. Ya. Yang keempat juga menghormati agama Islam, tidak meremehkannya. Karena agama Islam adalah agama dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak boleh seorang pun merendahkannya, meremehkannya, mengolok-oloknya. Dan inilah kewajiban-kewajiban kita, yaitu terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran, dan terhadap agama Islam. Kemudian yang kelima, wajib juga menghormati sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalam Rasul, sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka wajib menghormati sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menggantinya, tidak boleh mengolok-oloknya. Ya, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, mengolok-olok, merendahkan, faqad irtadda an dinil Islam, maka ia telah murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Kemudian yang keenam adalah memuliakan ulama. Ya. Li'annahum warasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama ini adalah ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu rafa'a min sya'nihim wa a'la min makanihim. Dan Allah Ta'ala meninggikan posisi mereka dan mengangkat kedudukan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini adalah para ulama. Fahaula'i waliyadu billah waqa'u fi hadhil jarimah. Mereka jatuh ke dalam dosa ini. Orang munafik tadi berkata, ma ra'aina misla qurra'ina, yakni bil qurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Qurra itu kan dari qari, orang yang banyak membaca. Tapi yang disindir di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun lafaz qurra ya, di waktu itu, di zaman itu mencakup para ulama. Ya, para sahabat itu para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Karena pada saat itu orang yang qurra, banyak baca itu adalah ulama, alim. Amma fi zamanil mutaakhir faqad yakunu al-qari la yafhamu syai'an min ma'anil Qur'an. Di zaman sekarang ada kita temukan orang yang baca itu justru tidak paham sama sekali makna yang ia baca dari Al-Quran. Kalau dulu paham, dibaca, paham maknanya, tahu hukum yang dikandungnya, bahkan mengamalkannya. Sekarang mungkin baca gitu. Ada yang cuma bisa baca, alhamdulillah, tapi itu bisa baca juga, alhamdulillah. Tapi jangan patah semangat, berhenti di sana. Ya. Pahamilah apa yang kita baca sehingga Al-Quran ini menjadi hudan, petunjuk. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk jika kita tidak tahu maknanya?
nunjuk kemana ini, gitu ya. Wala yafqahu, dan ia pun tidak memahaminya. Wa innama yujayyidul qira'ah faqat. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ia hanya memperbagus bacaan saja. Li'annahu fi akhir zaman yaksurul qurra wa yaqillul fuqaha. Di akhir zaman banyak orang yang bisa baca, tapi sedikit orang yang paham. Kemudian yang ketujuh juga ihtiramu umumil muslimin afradan wa jama'atin. Menghormati dan memuliakan kaum muslimin secara umum, afradan, baik secara individu maupun secara kolektif, secara jamaah. Ya, wajib kita menghormati dan memuliakan kaum muslimin. Nah, kemudian pelajaran yang ke-8 juga yang dikandung di dalam ayat tersebut, minal ajam annalladzi takallama fil majlis wahid. Yang menakjubkan, yang berbicara di majelis itu satu orang. Wallahu ammamal hukma, tapi Allah Ta'ala mengikut sertakan hukumnya kepada semuanya yang hadir di majelis tersebut. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum. Nah, kuntum itu dalam bahasa Arab untuk dhamir antum. Antum itu kalian. Kalian itu banyak. Padahal yang berbicara cuma satu orang. Nasabal istihza'a ilaihim jami'an. Allah Ta'ala menisbatkan perbuatan istihza kepada seluruh mereka. Limada? Kenapa? Liannahum lam yungkiru, karena yang dengar tidak mengingkari, ya. Yang dengar tidak mengingkari. Fa ammahumul hukma, maka Allah Ta'ala menerapkan hukum yang sama baik pada yang berbicara maupun yang mendengar, yang tidak mengingkari tadi. Liannahum lamma sakatu 'alal munkar saru syuraka ma'a fa'ilil munkar. Ketika ada orang yang diam ketika melihat kemungkaran, maka ia menjadi sekutu, ya. Maka mereka menjadi sekutu bersama pelaku kemungkaran. Yang diam saat melihat kemungkaran berarti ia itu melindungi pelaku, gitu, ridho terhadap perbuatan pelaku, makanya dapat hukum yang sama. Dan ayat ini juga akhirnya mengingatkan kepada kita agar berhati-hati di dalam bermajelis. Jangan berada di majelis yang di dalamnya dibahas tema-tema tentang olok-olok terhadap agama. Dan di zaman sekarang, ketika kebebasan berbicara digaungkan, setiap orang merasa aman berbicara apa saja. Justru orang yang tersinggung dianggap aneh. Padahal berkaitan dengan agama yang layak kita bela. Ketika kita mendengar agama kita diolok-olok, maka sikap kita adalah segera menghindari majelis tersebut sampai beralih tema. Kalau temanya yang aman, tidak mengolok-olok, tidak ada ghibah, kan gitu ya. Makanya terlalu banyak kumpul-kumpul itu potensi
buruknya kalau tidak diisi dengan zikir kepada Allah Ta'ala banyak. Kalau cuma ngopi gitu ya, bukan berarti nggak boleh ngopi, Anda juga suka ngopi. Tapi kalau cuma itu, awalnya ngobrolin kopi, dari mana kopi, atasan saya suka ngopi, tapi lama-lama ngobrolin atasannya, kopinya hilang, jadinya gibah. Kopinya belum habis, gibahnya udah banyak. Maka majelis-majelis yang tidak dibangun di atas ketakwaan, tidak ada di dalamnya zikir, saling mengingatkan kepada Allah Ta'ala, maka potensi jatuh ke dalam keburukan minimalnya seperti tadi, perkara-perkara yang diharamkan. Dan nyari topik teh kadang-kadang pusing. Lambat laun ngobrolnya hobi, udah hobi orangnya. Dan lebih seru ngobrolin orangnya daripada ngobrolin. Ini waki, ini real ya, terjadi. Ya, kalau sudah rempet terlalu jauh, antum pamit aja. Karena ada sesuatu yang harus dikerjakan yang lain. Ini lebih aman. Apalagi berkaitan dengan agama. Nyindir-nyindir misalnya gitu ya. Nyindir syariat gitu. Terus beranggapan bahwa sunnah ini tidak cocok lagi. Ngobrolin gitu aja gitu. Kita dalam posisi mungkin belum bisa menjelaskan kata. Jadi kita hanya di pendengar saja. Ya. Jangan kalau minimal mengingkari. Yang saya ketahui tidak seperti itu. Nah, berarti kan kita menentukan posisi. Ya. Jangan diam saja seolah-olah ridho terhadap apa yang ia ucapkan. Ya. Karena bisa dianggap sebagai sekutu bagi orang yang berbicara tadi. Sama-sama ridho, sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Dan istihza ini ada yang sharih, ya, ada yang dengan isyarat. Ya sharih itu ya tadi ya, seperti ucapan-ucapan, wah ninja, cina gitu. Pakai niqab dianggap ninja gitu. Terus celana cingkrang kebanjiran, ucapan-ucapan yang jelas itu. Ini sorry menunjukkan istihza, memelihara jenggot. Awas, hati-hati nanti pas kurban. Ini ucapan-ucapan yang tidak layak ya diucapkan oleh seorang yang beriman. Ingatlah istihza ini. Istihza yang sharih itu bisa dilihat. Tapi istihza dengan isyarat ini seperti lautan yang tidak bertepi. Antum mungkin tahu ya, gimana ketika mimik orang yang benci, mimik orang yang tidak setuju, mencibir misalnya, atau dengan isyarat-isyarat yang maklum itu merupakan olok-olok. Meskipun ia tidak berbicara, ya, meskipun ia tidak bicara, maka ini masuk kepada olok-olok. Ya, olok-olok itu ada yang sharih dengan ucapan langsung, ada yang dengan isyarat. Ingatlah
firman Allah Ta'ala di surah Al-Mutaffifin ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dulu, mereka itu senantiasa menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Ini kebiasaan orang-orang yang berdosa. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan jika orang-orang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata. Masih isyarat. Allah alam ya bagaimana mengedipkannya. Tapi ini isyarat meremehkan, merendahkan, dan mengolok-olok. Ini istihza dengan isyarat. Maka hendaklah seseorang juga menyadari, ini pelajaran yang ke-10 nih. Jadi terakhir 8 ya. Nah, 9 ayat yang mulia ini ada masalah penting ya, mendalam di dalamnya, bahwa barang siapa yang mencela Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau sunnah Rasul, ia dianggap kafir baik ia sungguh-sungguh atau bercanda. Di sini tadi kan alasannya bercanda, hanya menghilangkan penat saja. Tapi bercanda itu boleh, tapi ada batasannya dalam syariat. Tidak boleh bercanda terkait syariat, terkait agama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala, Rasulullah, ayat-ayatnya, dan agama ini bukan tema yang boleh dibercandakan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ayat ini menunjukkan bahwa pelaku, orang yang mengolok-olok itu yukaffar walau lam ya'lam anna hadza kufrun. Ia dikafirkan meskipun ia tidak tahu bahwa ini adalah kekufuran. Ya. Karena Allah Ta'ala tidak memberikan uzur atas ucapan mereka. Walau kana la ya'lamu anna saballahu wa rasulahu saballahu wa rasulihi wa ayatihi kufrun. Ya, meskipun mereka tidak tahu bahwa mencela Allah, Rasul, dan ayatnya itu kufur. Fakaifa idza kana aliman? Bagaimana kalau ia sudah tahu tapi tetap melakukannya? Yang tidak tahu saja dan ia meminta maaf, tetap dihukumi kafir. Nah, ini adalah perkara yang penting di dalam agama kita. Tidak boleh kita mengolok-olok perkara agama, merendahkannya. Karena tadi seorang muslim mesti berusaha untuk menjaga lisannya ya, dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya, termasuk diantaranya adalah mengolok-olok agama. Ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Bahkan ya, meskipun dalam keadaan bercanda, ya, meskipun ia tidak tahu. Nah, ya, alhamdulillah, ya, Allah Ta'ala takdirkan kita untuk belajar, sehingga kita tahu bahwa perkara seperti itu
perkara yang dilarang dan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ini membuat kita waspada, hati-hati dalam bercanda. Bercanda boleh, tapi tidak dalam perkara yang batil, tidak dalam perkara yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.